Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang hari itu, tanggal 30 September 2009. Seperti biasa, aku berangkat kerja ke kantor dengan penuh semangat. 4 tahun lalu, aku mendapat panggilan bekerja di salah satu bank di kota Padang. Pekerjaan yang sudah kutekuni ini mampu memenuhi kebutuhan hidupku selama berada di sana. Kota yang kudatangi sebagai seorang pendatang. Aktivitasku hari ini berjalan baik-baik saja. Tidak ada sesuatu yang terasa aneh. Juga tidak ada firasat buruk yang mengganggu pikiranku. Sepulang dari kantor jam 5 sore, aku mampir ke laundry yang jaraknya sekitar 3 km dari kantor. Aku akan mengambil pakaian yang sudah 2 hari kutaruh di laundry langgananku itu. Maklumlah, aku yang masih bujangan sangat enggan untuk mencuci sendiri. Untuk makan pun, aku selalu keluar kontrakan untuk jajan. Setelah kuambil pakaianku, aku langsung melaju sampai di salah satu hotel yang kulewati, yakni Hotel Pangeran. Aku berhenti untuk mampir ke ATM. Meskipun ATM itu terlihat lumayan ramai, aku tetap berhenti karena ada beberapa barang penting yang harus kubeli besok pagi. Aku memarkir motor sejajar dengan motor lain yang lebih dulu datang. Segera, aku bergabung dalam antrian itu. Tidak lama kemudian, kulihat seorang perempuan dengan gaun merah muda datang. Seperti terburu-buru, dia berdiri di belakangku. Beberapa saat kemudian, datang lagi 2 orang sekaligus. Seorang pria parubaya dengan pakaian adat, dan seorang pemuda masih dengan berseragam pramuka. Aku hanya merasa aneh saja dengan mereka. Aku yang coba tersenyum ramah, tapi kulihat hanya wajah pucat tanpa sedikit pun senyum terpancar dari wajah mereka. Sementara, beberapa orang yang berada di depanku tidak menggubris dengan kehadiran orang-orang tersebut. Terasa kaku dan canggung, kurasakan situasi di ATM saat itu. Setelah tiba giliranku, segera aku masuk ke dalam. Dengan sedikit tergesa-gesa, aku mengambil uang. Tanpa menghitung kembali jumlah uang yang kutarik, langsung saja aku masukkan dompet. Aku pun bergegas keluar. Keherananku muncul saat tidak kulihat satupun orang berada di luar. Sepi, tidak ada seorang pun di sana. Aneh, batinku bergumam. Aku yang tersadar dengan kartu ATM yang tertinggal, segera kembali masuk. Berbarengan itu, tiba-tiba aku merasa ada guncangan yang membuatku bergoyang. Awalnya, aku mengira sedang pusing, tapi makin lama, guncangan itu semakin kencang. Segera, ku taruh kartu ATM ke dalam dompet. Saat aku kembali keluar, kembali guncangan itu datang dengan dahsyat. Hingga kulihat kepanikan orang-orang yang berhamburan sambil berteriak, "Gambo, Gambo, Gambo!" Seperti itu. Aku yang ikut dalam kepanikan bergegas menuju jalan raya. Baru beberapa langkah terdengar suara keras. Kulihat atap ATM ambruk. Dengan penuh ketakutan saat melihat guncangan begitu besar, aku terus berlari ke arah tanah lapang. Inilah dalam seumur hidupku, aku melihat bangunan goyang naik turun.
kendaraan di jalan yang tidak beraturan posisinya. Kepanikanku semakin bertambah ketika sirine peringatan tentang adanya tsunami di laut yang letaknya di belakang Hotel Pangeran. Sambil berjongkok aku terus berdoa, pasrah. Jika memang aku meninggal dalam musibah gempa ini, aku berharap jasadku ditemukan. Itulah keputusasaan yang ada dalam pikiranku. Gempa yang terasa kurang lebih 5-7 detik itu, kurasakan seolah akan kiamat. Begitu menakutkan bagiku. Di tengah kepanikan, aku mulai menghilangkan rasa putus asa di hatiku. Begitu goncangan itu terhenti, aku pun langsung bangkit menuju motorku yang ambruk. Kuraih plastik berisi pakaian yang kuambil tadi. Dengan gemetar, aku menstarter motor, lalu melaju dengan lampu motorku nyalakan. Terdengar tangisan dan teriakan silih berganti dari setiap sudut yang kulewati. Dan saat itulah aku langsung berpikir untuk ke kantor PMI cabang Kota Padang. Sesampai di markas, kulihat sudah ada kesibukan di sana. Mereka sudah bersiap dengan pembagian tugas. Aku yang belum sempat ganti pakaian langsung ditugaskan komandanku, Bang Toke, untuk bergabung dengan 6 orang anggota yang sudah standby di markas. Bersama mereka, aku melaju menuju Rumah Sakit M. Jamil Padang untuk membantu evakuasi korban di sana. Ternyata baru ketahui, terjadi gempa dengan skala besar 7,6 skala Richter yang baru saja mengguncang kota ini. Di tengah perjalanan, tepatnya di Jalan Sawahan, aku dan tim diberhentikan warga untuk evakuasi di sebuah perkantoran karena ada 10 orang yang terkurung di dalam. Bangunan 3 lantai yang saat itu sebagian ambruk menyisakan lantai 2 dan 3 saja. Kami tidak bisa menolak. Akhirnya 4 orang anggota turun di sana dan 3 orang lagi di-drop di rumah sakit. Kurang lebih pukul 8 malam, aku kembali ke markas untuk laporan dan ganti pakaian lapangan. Setelah briefing dengan anggota lain yang ada di markas, kami pun membagi tugas. Aku dan 8 orang ditugaskan ke sebuah hotel yang banyak korban tertimpa reruntuhan di sana. Sekitar pukul 10 malam, kami berangkat ke titik masing-masing. Hanya ketegangan yang kurasakan malam itu. Tidak ada senyum sedikit pun dari wajah kami yang mulai kusut. Darah, teriakan, tangisan, dan duka yang dalam membekas dalam hati kami. Sesampai di hotel tersebut, warga sudah banyak yang berkerumun di luar garis polisi yang membentang. Kami dibantu oleh tim Red Cross dari luar negeri waktu itu. Mereka membawa 2 anjing pelacak. Selain itu, kami juga dibantu oleh bapak-bapak dari TNI dan SAR untuk evakuasi di hotel tersebut. Bangunan yang labil dan penerangan yang kurang membuat proses evakuasi berjalan lambat. Karena waktu itu, lampu dan signal mati di Kota Padang. Tiba-tiba, aku dikagetkan dengan kehadiran seorang bapak-bapak supir taksi. Bapak itu bilang, kalau di lantai atas ada beberapa korban yang bisa dievakuasi. Memang, kami lihat akses menuju ke sana bisa dilalui. Salah satu anggota tim bertanya pada sopir tersebut, "Bapak tahu dari mana?" "Ini dari Mbak ini." Pak sopir menjawab sambil menunjuk ke belakang, tapi jelas di belakang tidak ada siapapun. "Loh, mana mungkin ketinggalan di belakang?" Keadaan saat itu memang sangat ramai, dipenuhi warga yang menyaksikan. Padahal waktu itu sudah menunjukkan hampir pukul 12 malam. Setelah dapat izin dari Korlap, akhirnya aku dan tim menuju lokasi yang dimaksud bapak tadi. Aku lihat, bapak itu tidak beranjak dari tempat berdirinya. Sepertinya dia penasaran dengan hasil yang akan kami temukan. Kami menuju titik lokasi.
Sesampai di titik yang dimaksud, memang ada sosok yang kami lihat. Perempuan dengan keadaan darah di kepalanya yang terkena reruntuhan bangunan dan sudah mengeluarkan bau yang kurang sedap. Begitu proses evakuasi dimulai dan si korban akan dimasukkan ke kantong mayat, tiba-tiba si bapak bilang, Dek, sebentar. Sepertinya aku kenal dengan orang ini." Mendengar ucapan bapak ini, aku menunda memasukkan mayat tersebut. Salah satu dari tim mendekat, lalu bertanya kepadaku, "Kenapa, Dek? Ini, bapak ini kenal sama korban." Dia pun bertanya pada bapak tersebut, "Bapak kenal sama perempuan ini?" Bapak itu agak lama melihat sosok mayat dengan pandangannya yang tajam. Mungkin dia sedang mengingat. "Astagfirullahaladzim. Ini perempuan yang tadi memberitahu saya kalau di sini ada korban," kata sang bapak. Aku dan teman-teman sontak terkaget dengan ucapan bapak sopir itu. Merinding. Kembali kulihat jasad perempuan itu, dan barulah aku sadar perempuan itu merupakan perempuan yang kutemui saat di ATM. Perempuan cantik dengan gaun merah muda. Perasaan ngeri menyelimutiku, tapi tidak kuceritakan pada teman-teman satu tim. Kulihat si bapak sopir cuma duduk lemas, setengah tidak percaya dengan kejadian yang baru dialami. Sama denganku yang merasakan hal serupa. Tidak lama kemudian, aku juga melihat tim lain yang membawa jasad yang juga ketemui waktu di ATM. Seorang bapak parubaya dengan pakaian adat yang terlihat lusuh dan terdapat bercak darah. Juga seorang pelajar berpakaian pramuka yang juga berlumuran darah yang sudah kering membeku. Aku hanya berpikir, mungkin ini adalah sebuah pertanda hingga terjadi musibah yang besar. Gempa yang merenggut banyak nyawa dan menghancurkan bangunan-bangunan megah. Beruntunglah aku yang masih diberi keselamatan, bahkan mampu menyumbangkan tenaga untuk memberi bantuan bagi para korban. Dan ini adalah pengalaman yang menjadi pelajaran bagiku. Pelajaran tentang kematian yang bisa datang meski kita dalam keadaan sehat. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.